everything, thank you for video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Aku cinta. Gengs, tahu nggak? Gue mau info ini. Ada produk baru dari Mirel, namanya 3B Kit Brightening Series. Jadi ini tuh sesuai namanya, fokus untuk mencerahkan kulit. Jadi bisa tuh yang namanya mengurangi tanda-tanda penuaan, terus mengurangi flek-flek hitam juga. Pokoknya bisa mencerahkan deh kalau dipakai rutin. Dan ini to the point banget ya. Dalam satu box ini tuh isinya ada 3 pieces. Ada serum, day cream, sama night creamnya yang praktis banget buat dibawa-bawa. Jadi beber di sini semuanya hal-hal esensial aja yang memang buat mencerahkan. Dimana kalau siangnya langsung aja dipakai serum sama day creamnya, terus kalau malam ya serum sama night creamnya. Ini tuh kandungan utamanya ada tranexamic acid sama yuzu extract yang cukup baru dan unik juga ya kita denger ya. Karena memang ini katanya formula baru yang dibuat sama Mirel khusus untuk brightening series ini, geng. Buat linknya pokoknya boleh kalian cek aja biasa di bawah di link deskripsi box atau pantengin Instagramnya Mirel. Kali-kali nanti ada giveaway di sana. Hai guys, welcome back di Mr. Things. Yang kali ini gue mau membahas sebuah kasus seru mengenai perampokan. Eits, tapi ini bukan perampokan biasa. Karena para pelakunya itu adalah satu geng dari kumpulan cewek-cewek cantik, seksi, bahenol gitu ya. Bodinya kayak gitaris Spanyol. Yang pokoknya bikin mata semua cowok-cowok ini tertuju padanya. Ya soalnya mereka ini emang punya basicnya tuh jualan. Tapi bukan jualan obat peninggi pelangsing sama penyembuh mata minusnya ya kakak. Dikira all shop Instagram. Tapi ini cewek-ceweknya nih, cewek-cewek micet yang biasa bisa di-booking buat nemenin om-om berduit. Ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Bahkan nih, saking semutnya, para korbannya ini banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya mereka telah menjadi korban perampokan dengan cewek-cewek ini. Yang seakan-akan mereka kayak kesir begitu. Lah apakah ini cewek-cewek pakai susuk atau gendam begitu ya untuk memikat para korban? Sampai pada kagak sadar begitu? Ya enggak dong, ini kan bukan teman cerita. Dan ini kejadiannya di Amerika. Kagak ada kayaknya susuk-susukan di sana ya. So kalian simak aja nih. Kisah inspiratif. Ini inspiratif apa bukan ya? Makanya nanti kalian komen ya abis nonton ini di bawah. Jadi kejadiannya ini tuh terjadi di New York, Amerika. Kota yang tidak pernah tidur dan termasuk salah satu kota tersibuk, terpadat, amat teramai di dunia. Bekantong nggak tuh matanya tuh Amerika lama-lama? Lah kagak pernah tidur kayak gue. Sibuk mulu gitu kan, disuruh kerja kagak diistirahatnya. Nah saking gemerlapnya, New York itu kan menjadi apa? Semacam kiblat dari yang namanya dunia hiburan. Ya mau musik, film, teater, opera, sama jangan lupa ada juga yang namanya dunia hiburan malam. Yang rame banget di sana, tersebar klub buat ajo jeng barte-barte. Sampai ada lebih dari 25.000 klub yang mampu menyerap sampai dengan 300.000 orang pekerja. Di mana mereka semua nih jadinya menyumbang pajak mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekonomi kota. Lah 20 miliar rupiah aja gede banget, ini lagi 20 miliar Amerika US dollar. Hitung sendiri aja tuh rupiahnya berapa. Atau nanya deh tuh ke Jerome Pauline. Nah, klub-klub yang sebanyak itu juga macam-macam, gengs. Maksudnya ada yang kelas B, A++, A++++ gitu kayak sunscreen ya. Yang isinya tamu-tamu VIP. Lengkap lah udah pokoknya. Jenisnya juga macam-macam nih maksudnya. Ada yang klub dan bar biasa, tapi ada juga nih klub-klub yang menampilkan penari-penari striptease. Ya meskipun mempertunjukkan hal-hal yang kayak dilihatnya astagfirullahaladzim begitu kan. Yang kalau bukannya di sini mah udah dilema warga. Ya tapi mah kalau di sana begitu-begitu legal, gengs, boleh. Dan orang-orang yang udah terlibat di dalam lingkaran bisnis strip club ini itu biasanya akan susah keluar. Malah cenderung betah nyaman. Karena dapatnya tuh menggiurkan banget. Si pemilik klub nih, itu bisa menjual makanan dengan harga tinggi daripada di restoran. Padahal mah makanannya biasa aja begitu. Dapat untung juga dari jualan alkohol. Dan biasanya mereka menyiapkan ruang VIP yang harganya juga selangit. Bahkan ada yang mencapai $1.000 atau setara 15 juta per jamnya. Ya orang-orang kalau lagi mabuk gitu kan, party-party, happy-happy, cewek mah kagak peduli langsung keluarin duit gitu. Nah buat lu ya, yang masih pada suka nyari diskonan OYO sama Red Doors, nyimak dulu aja begini.
Belum lagi pendapatan dari pertunjukan penari striptisnya nih yang kagak main-main juga gede. Di mana nih mereka bisa mendapatkan uang dari performance mereka itu sekitar 1.000 sampai 3.000 dolar per malam. Atau berarti tadi 15 juta sampai 45 jutaan rupiah per malam. Ini malamnya juga nggak bersemalam suntuk kayak betapa di Gunung Salak begitu kan sampai subuh, kagak. Paling beberapa jam aja sih mereka kan entertain, tapi bisa dapat segitu tuh. Lah kita sebulan sampai bengek dapat kalau pada segitu. Gini amat ya hidup ya. Ya meskipun tapi jatuhnya itu uang panas ya. Mereka biasanya langsung belanjain tuh namanya baju branded, iya, tas branded, mobil perhiasan, segala macam yang mahal-mahal udah. Karena pekerjaan mereka sebagai penari striptease ini bisa dibilang menjanjikan banyak duit. Apalagi kalau udah kedatangan yang namanya loyal customer. Langganannya nih, udah pasti mereka menang banyak, dapat tipsnya gede. Nah, salah satu penari striptease yang terlibat dalam kasus ini tuh ada yang namanya bernama Rosalyn Ko. Rosalyn ini tuh kelahiran 1984 di sebuah kota kecil bernama Rockland County, yang untuk sampai ke kota New York aja tuh dari Rockland dia harus berkendara selama 2 jam. Ya ibarat kata dari Bogor ke Jakarta kali ya. Dan Rosalyn ini tuh punya darah-darah Asia, gengs. Jadi nggak plek-plekan bule. Ibu kandungnya itu merupakan transmigran Kamboja. Dan sedari lahir, Rosalyn sama adik laki-lakinya itu udah dititipin sama nenek mereka. Karena ditinggal sama ibunya tuh kagak balik-balik lagi tuh si ibu tuh. Jadi semasa hidupnya ya, hidup dari kecil sampai remaja, Rosalyn ini tuh hidupnya pas-pasan. Waktu kecilnya aja pas SD dia pernah kayak jualan permen. Jadi beli permennya ini sebungkus, tapi dijual sama teman-temannya tuh eceran-eceran. Nah untungnya buat dia jajan. Jadi dari kecil mah otaknya udah bisnis. Sampai di sekitar tahun 2000-an, pas Rosalyn sudah beranjak remaja nih, dia mulai bekerja tuh sebagai pelayan restoran. Sampai suatu hari nih, ada salah satu orang customer yang bilang kayak gini nih ke Rosalyn nih. Rosalyn, you're so hot. Coba kamu mau kerja di klub. Pasti nih kamu bisa menghasilkan uang yang banyak dengan bodymu yang aduhai mampai begini. Ya ala-ala kalau misalkan zaman dulu ke mall begitu, ada yang suka ini kan datengin nawarin casting. Pernah ditawarin nggak lo? Mau curhat dikit nih, jadinya gue pernah intermezzo. Curhat dikit bentar ya. Pernah waktu kuliah gue lagi jalan nih sama teman gue di Ambassador tuh, ITC Ambassador Kuningan. Yang dulu mah rame gitu kan, beli-beli ini nih DVD begitu, Meteor Garden sama LV sama Gucci KW. Sekarang mati sepi ya, kasihan ya. Bertigaan tuh kita nih ceritanya ke sana tuh. Lagi ngantri KFC di food court. Lah namanya anak kuliah ya masih bokeh, kagak punya duit sampai sekarang mah juga. Makanya udah di food court aja lah, KFC yang murah. Lagi ngantri nih kan, dua teman gue nih di kasir tuh, gue nungguin bangku, karena kan harus ditekin di food court, kalau nggak mah diambil orang. Lagi bengong-bengong begitu, tau-tau ada yang nepok. Dikira kan kita mau dihipnotis gitu ya, ditepok-tepok di mall. Ternyata mbak cantik yang modis, bilang kayak, boleh kenalan nggak? Nah kita kan GR ya, seumur-umur kagak pernah gitu, lagi jalan-jalan di tempat umum ada yang ngajak boleh kenalan gitu ya, gue ya boleh begitu. Terus si mbak ini bilang katanya dari PH Production House, maksudnya ngasih kartu nama gitu kan, ini ada nomor nama-namanya dia. Kita kan deg-degan, ditawarin main film kita, nanti gimana nih actingnya nih, jadi terkenal dimintain tanda tangan nih, udah GR deh pokoknya tuh. Lanjutannya lagi si mbaknya ngomong, ini nanti kartu namanya boleh kasih ke temannya itu ya, bilang kalau ini mau casting hubungin aja ke sini. Ya ternyata nunjuk teman gue yang ada di kasir. Terus mbaknya pergi soalnya katanya dia buru-buru. Asem banget, dikira kita yang mau diajakin ke GR ya. Malu gitu gengs rasanya gengs. Tapi si teman gue nih pas dibilangin kagak tertarik dia. Emang suka begitu dunia. Ya tapi kenapa kita jadi cerita nggak penting ya? Ini mulut sukanya nocos aja, mohon maaf ya. Lanjut aja deh makannya. Dari situ tuh si Rosalyn justru penasaran. Apa iya ya gue cocok kerja di klub? Lah kalau dilihat-lihat mah ya gue kagak jelek-jelek amat rasanya begitu. Coba kali bisa kali ya. Dia mulai cari tahu deh tuh tentang striptease itu tuh apa, bagaimana caranya, gerakannya tuh bagaimana. Nonton deh dia film tuh. Ada judulnya G-String Divas buat referensi. Nah dari film G-String Divas tadi, si Rosalyn jadi terinspirasi. Kayak ini kalau para pemain G-String Divas aja bisa gitu kan berlengak-belengok, padahal mereka kan aktor gitu, bukan penari striptease. Lah, gue juga bisa kali. Makanya Rosalyn pun nekat untuk terjun tuh ke dunia striptease. Nah, tapi motonya Rosalyn berarti bertolak belakang sama gue nih. Kalau gue mah mikirnya ya, jika orang lain bisa, kenapa harus saya? Ya orang lain aja. Di tahun 2001, Rosalyn pun memulai karir barunya. Dia mulai nyoba tuh ikut strip club yang ada di daerah rumahnya yang deket-deket dulu. Jadi di sini memang klubnya tuh kelas B, C lah. Tapi walaupun kelas biasa nih, isinya rakyat, uang yang dihasilkan ternyata lebih besar daripada misalkan dia bekerja tadi tuh jadi pelayan restoran. Wah,
cuan nih. Makanya si Rosalind ini berani lagi mengadu nasib pergi ke New York. Buat bisa masuk ke klub yang lebih besar, yang otomatis pendapatannya juga bisa lebih besar. Dia ngider tuh ngelamar dari satu klub ke klub yang lain. Sampai akhirnya dia keterima di namanya Scores Club Manhattan. Di malam pertamanya dia kerja di sana, itu dia udah bisa mendapatkan $2.000. Atau berarti 30 jutaan rupiah tuh. Dalam hitungan jam aja loh ini gengs ya. Nah, jangan pada tergiur dulu, tapi lu pada sing eling. Rosalind yang waktu itu istilahnya masih ababil, nggak pernah megang duit sebanyak itu ya, rasanya kayak, shock kaget tapi seneng juga. Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini. Kayak, wah ini nih duit yang gue idam-idamkan begini banyak nih, kerjanya kagak berat, duitnya banyak, ya udahlah gue tetap kerja di sini. Soal urusan sekolah mah belakangan aja, dia masih muda tuh. Sampai bener akhirnya Rosalind ini putus sekolah dan menjalani hari-harinya menjadi penari striptease. Di Scores Club inilah dia bertemu teman sejawatnya nih, karakter utama yang kedua, namanya Samantha Barbesh, yang usianya Samantha pada saat itu padahal udah sekitar 30 tahun. Karena bisa dibilang ini Samantha pemain lama ya, udah senior. Dia mulai terjun ke dunia striptease tuh saat umur 19-an. Ya mirip-mirip kayak Rosalind sekarang waktu itu. Dan waktu itu pun si Samantha ini jadi semacam kayak primadona di klub tersebut, yang bayarannya jauh lebih tinggi, dia senior. Tapi selain kerja di Scores Club, Samantha juga kerja di klub lainnya namanya Club Hustler. Itu tuh sebuah klub VIP dari para kaum elit yang pengunjung di sana rata-rata kerjanya di Wall Street. Ya orang-orang kerja di Wall Street rata-rata tuh penghasilannya tinggi-tinggi tuh. Jadi klubnya di sini udah beda kelas lagi ya si Hustler ini ya. Klub eksklusif. Karena orang-orang di Wall Street tuh kalau udah party mah gila-gilaan. Mereka bisa ngabisin puluhan ribu sampai ratusan ribu dolar gengs dalam semalam. Atau berarti tuh ratusan juta sampai miliaran rupiah. Macam orang-orang yang suka pada party di SCBD noh. Terus difotoin kan billnya buat kegayaan di sosial media. Padahal mah bayarnya pakai pay later. Ya Allah sedih banget. Jangan begitu lu pada ya. Kurang-kurang gengsi lu ah. Nah alasannya tamu-tamu dari Wall Street tadi tuh hambur-hamburin duit, kayak nggak mikir gitu ya. Ya karena mereka emang stres juga sih di kerjaan mereka. Pasti kan tekanannya juga gede. Sehari-harinya mah mereka pusing, kagak enjoy. Mumet gitu kerjaannya, stres. Jadi buat melepas penat, makanya mereka party aja udah. Toh nanti mereka kan akan menghasilkan duit lagi yang gede. Buat kalian-kalian yang polos ya, nggak pernah ke klub begitu, nanya partinya bagaimana? Karaokean lagu-lagu yang kayak macam lu lagi putus cinta begitu. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta Jenny. Kenapa jadi dipanggil kamu? Kagak begitu gengs, tapi gengs, mereka nih partinya nontonin tuh, booking cewek-cewek buat striptease gitu, lenji, joget-joget begitu kan, terus minum, sampai pakai obat juga. Jadi malamnya duitnya habis tuh buat di bar tuh, paginya kerja lagi cari duit. Lah gitu aja hidupnya muter mulu, kagak berhenti-berhenti gitu, pagi cari duit, malamnya duitnya dihabisin. Pantesan lu pusing. Nah si Rosalind nih yang ngeliat Samantha nih, liatnya kan mentor begitu, sukses gitu, wih barangnya bagus-bagus. Ya Rosalind ngedeketin, biasa mepet yang lagi sukses, sambil kayak minta diajakin, kayak Kak Samantha, bolehlah tarik aku ke Hustler juga begitu. Terus ajarin gimana sih caranya ngelayanin dan ngebedain tamu-tamu yang VIP punya banyak duit sama yang kere. Biar aku nggak buang-buang waktu gitu ngelayanin klien-kliennya yang ternyata kagak punya duit, capek. Sambil mijit-mijitin begitu kan ya, macam lu lagi minta uang jajan ke orang tua. Akhirnya Samantha yang ngerasa cocok dengan Rosalind karena dia melihat si Rosalind ini itu kayak dirinya 10 tahun yang lalu gitu loh. Dikasih tau lah nih tips and triknya. Jadi pertama, knowing your customer dulu ya sis. Observasi dulu nih, klien kamu tuh gimana. Secara fisik bisa langsung kelihatan kok dia tuh tajir apa bukan. Nah coba lu perhatiin tuh aksesorisnya dia pakai apa. Jam tangannya mahal kagak? Sepatunya bermerek apa enggak? Kalau secara fisik nih udah lolos nih, masuk dia lu lihat karakternya nih bagaimana. Dia suka diapain, nak lu treatment di titik itu. Misalkan dia suka dipuk-puk, ya lu puk-puk aja terus. Terus dia loyal nggak nih? Kalau pelit mah udahlah nggak usah lu jadi targetin pelanggan. Tapi kalau dia loyal, pepet terus, kuras duitnya bro. Bro dikira Samantha operasi di Thailand. Maksudnya kuras duitnya sis. Dalam hal ini sebenarnya Samantha kayak yin dan yang ya. Di satu sisi bisa dibilang dia baik nih sebagai senior nih. Udah sukses tapi nggak pelit mau ngajarin juniornya. Ngerangkul. Cuma masalahnya ini kan caranya di dunia begituan. Yang jatuhnya itu juga menjerumuskan juniornya lebih dalam nggak sih? Bukan yang harus akan kayak astagfirullahaladzim Rosalind. Lebih baik kamu bertobat. Lihat aku yang sudah 30 tahun ini. Uang itu tidak dibawa mati Rosalind. Terus tahu-tahu si Samantha besok-besoknya tuh ngidar di kota New York. Jasa narik keliling, jasa narik keliling. Gitu, dikira film Hidayah kali. Ya tapi kan karena udah dibutuhkan uang ya, dikepret dolar itu. Akhirnya tetap dikerjain sama si Rosalind. Malamnya dia kerja tuh nemenin tamu-tamu VIP karena udah dibawa nih sama si Samantha ceritanya. Paginya langsung belanja tas, belanja baju, perhiasan semuanya mahal-mahal. Belanjanya ini beneran di butik resmi ya, bukan ITC Ambassador.
Ya makin berjaya tuh dia tuh. Jaya. Karena kliennya juga makin hari makin banyak. Mulai dari apa? CEO perusahaan, banker, rapper, sampai bintang film, geng. Pokoknya waktu-waktu itu membuat Rosalind tuh bahagia merasakan kenikmatan duniawi. Sampai tiba-tiba, wah, tahun 2008 terjadilah krisis ekonomi global. Di sini juga terdampak tuh di Indonesia tuh. Namanya juga global, pokoknya semua sektor tuh kena, termasuk ya klub malam. Soalnya para klien ini biasanya royal gitu kan, menghabiskan malamnya, buang-buang uang tuh di klub, itu perlahan-lahan mulai pada kagak kelihatan. Karena semuanya pada ngencengin dompet mereka. Alih-alih hambur-hamburan duit, pada ketar-ketir, pada nabung semuanya di klip aja. Yang otomatis itu langsung berdampak lah ke para penari striptis nih, yang kagak ada pelanggan, yang gak ada duit. Termasuk si Rosalind sama si Samantha. Udah ada sepi job, tahu-tahu si Rosalind hamidun geng sama pacarnya. Jadi selama beberapa tahun Rosalind ini tuh memilih berhenti untuk bekerja di sebuah klub. Ya karena kan gak mungkin juga jempalitan, joget-joget gitu dengan perut yang belendung. Ditambah yang gak ada pelanggan juga, sepi, mau nari sama siapa. Akhirnya dia mencoba untuk hidup normal. Kayak orang pada umumnya lah, kayak kita. Walaupun semua jatuhnya tuh ya kayak semacam balik lagi dari nol ya. Macam isi bensin gitu dari nol ya kakak. Hidupnya serba pas-pasan lagi. Lah lagian sih tadi setiap punya duit bukannya ditabung malah dibelanjain, hedon banget dah. Foya-foya mulu lu, ya namanya juga uang panas. Makanya pelajaran buat hidup lu, jangan hedon mulu, yang dipentingin nabung lu. Kalau misalkan dapat transferan dari Om Heru, Om Bambang, Om Budi, Om siapa kek, lu beliin emas atau deposito. Ya maksudnya tadi Om Heru, Om Bambang gitu-gitu kan nama bapak lu, kan nggak apa-apa ya dapat transferan dari bapak sendiri ya. Aman ya. Sampai di tahun 2012, Rosalind ujung-ujungnya mau pisah sama tadi tuh pacarnya. Perkara ini pacarnya mau kondo. Jadi dia ini harus mencari kerjaan yang settle untuk bisa memenuhi kehidupannya dia, kehidupan anaknya, sama neneknya yang dari kecil ngurus. Berarti kan si Rosalind ini baru udah menjadi tulang punggung banget. Semua barang-barang branded yang udah didapatkan dari waktu jadi penari striptease, itu mah udah habis dijual-jualin sama dia. Dan misalkan kalau mau balik punya barang-barang kayak begitu lagi, jalan cepatnya ya lu kerja lagi deh tuh di klub. Tapi ternyata walaupun ini ninggalin dunia klub kan semacam 2-3 tahun, ya nggak lama-lama banget gitu maksudnya. Balik-balik nih semuanya sudah berubah. Pengunjung klub VIP ini udah sepi. Penghasilan nari nih udah kayak nggak sebesar kayak waktu dulu. Apalagi saingan dari cewek-cewek penari striptease lain ini makin banyak, makin yang muda-muda, cantik-cantik, pada dateng. Susah deh. Bahkan banyak dari mereka nih yang sebenarnya lulusan sarjana lu. Lu bayangin lulusan sarjana jadi penari striptease karena apa? Duitnya lebih gede. Kerjanya tadi tuh kagak berat. Tiap tahunnya aja nih klub-klub ini itu selalu dapat surat permohonan lamaran kerjanya pada numpuk. Misalkan satu klub nih cuman butuh buka lowongan 3 cewek klub, tapi yang ngelamar nih bisa sampai 8-10. Jadi kan saingannya ketat. Cuma ya Rosalind kayak nggak punya pilihan lain, jadi ya udahlah tetap tuh dia jadi penari striptease. Walaupun ya duitnya nggak sebanyak yang dulu, tapi di antara gempuran para penari yang baru-baru nih yang pada masih fresh muda-muda, tiba-tiba datang nih sahabatnya dulu si Samantha yang usianya kan padahal semakin tua ya, tapi kok dilihat-lihat justru dia ini masih tetap eksis dan tetap aja glamor begitu, masih mentor. Lah Rosalind penasaran dong, kayak apa sih kak rahasianya kak? Ya Samantha yang emang dasarnya baik dan care ke Rosalind ya ngajarin lagi dia. Karena kan sebelumnya Samantha juga tahu si Rosalind ini berhenti perkara dia hamil dan harus ngurus anak. Samantha ini juga punya anak yang soalnya, jadi dia ngerti lah perasaan seorang ibu. Nah di situ Samantha membocorkan sebuah rahasia kiat sukses dengan instan, yaitu dengan cara menggesek kartu kredit dari para pelanggannya nih sampai limitnya habis tanpa mereka sadari. Loh kok bisa begitu? Nah pokoknya di awal tahun 2013 Rosalind sama Samantha itu akhirnya merekrut 2 orang lagi untuk mereka nih membentuk satu geng, jadi satu tim. Yang mana 2 orang itu adalah Karina Pasuci sama Marcy Rosen namanya. Nah mereka berdua ini adalah para penari striptease junior yang masih muda, jadi mau disuruh-suruh nih sama para seniornya istilahnya. Aksi yang mereka lakukan ini mereka juluki dengan istilah fishing atau memancing ikan. Ya namanya mancing kan harus lihat dulu nih medannya, kira-kira nih kolam nih isinya ikan-ikan jenis apa. Jadi mereka akan pergi nih nongkrong ke tempat-tempat yang mahal, apa macam restoran, lounge yang mewah, bar-bar kelas atas. Di sana juga mereka bakal dandan maksimal, macam cewek-cewek high class begitu. Karena target yang mereka incar ini nih cowok-cowok kelas atas yang pastinya kaya, mapan, sama kalau bisa nih yang udah menikah deh. Lu lihat tuh dari jarinya ada cincin kawin apa enggak? Kenapa mereka nyari yang udah kawin? Maksudnya ini mereka mau jadi pelakor apa gimana sih? Dengerin dulu makanya, ntar ada alasannya. Nah kalau mereka kayak ngincer gitu kan, udah ketemu nih di arah jam 11 nih, itu tuh ada cowok nih pakai Rolex, sepatunya Gucci, jasnya Armani, kunci ya jadi target ya, siap 86 ganti begitu. Macam intel-intel tukang bakso. Biasanya 1 orang dulu nih yang akan maju. Dan yang sering dijadiin umpan itu si Karina Pasuci tadi tuh. Karena si Karina ini jatuhnya yang paling muda dan yang paling cantik di antara mereka. Umurnya waktu itu masih 20-an. Kan lebih menjual, lebih fresh begitu ceritanya ya. Nah kalau si target cowoknya udah kelihatan suka, nyaman gitu kan, tertarik sama Karina, diajak ngobrol, lancar, baru deh
3 orang lainnya tadi tuh, si Samantha, Roselyn, sama yang satu lagi, dateng gitu ngedemprok ikutan join-join, ngakunya sebagai saudaranya Karina. Nah kalau udah ramean nih, ya namanya cowok-cowok dikelilingin cewek-cewek kan seneng ya, bangga gitu. Dikerjainnya makin gampang nih si cowok nih. Dia bakal dikasih minuman yang udah dicampur obat, dimana obatnya itu bikin efeknya jadi linglung orang. Macam itu, kena hipnotis, kena gendam. Nah kalau udah begitu nih, si cowok udah setengah ngefly dikit, mereka bakal ngajakin si cowok ke klub dengan dalih kita lepas penat yuk, kita party. Soalnya kan tadi awalnya misalkan ketemunya di restoran, di lounge yang kayak tenang-tenang begitu, gengs. Nah jadi kalau misalkan dilihat dari CCTV, ya terlihat mereka memang jalan itu masuk ke klub. Maksudnya sih cowok ini jalan dengan sadar itu kelihatannya, belum dipapa kan, masih bisa jalan kaki walaupun ngefly dikit. Nah di dalam klub tuh barulah dicekokin alkohol gitu sampai bermabok. Jadi efeknya makin tinggi tuh obat yang tadi tuh. Abis itu mereka akan buka room VIP yang harganya aja udah berapa tadi tuh. Terus mesen semua makanan, alkohol, dihabisin semua pakai kartu kreditnya tuh. Jadi limit dari kartu kredit si cowok ini bakal sampai ambles sudah. Plus duit yang ada di dompetnya dia itu dibagi-bagi nih, tips buat para waiters yang kerja di klub itu. Pokoknya kalau di dompet dilihat ada kartu kredit American Express warna hitam yang limitless begitu ya, kita kagak punya, maksudnya kagak ada limitnya gitu sampai bisa berapapun. Widih, itu jackpot, berarti mereka berhasil memancing dapatnya gede banget kan. Mau berapa aja jor-joran udah tuh pakai kartu kredit. Tinggal gesek bikin tanda tangan palsu pakai tanda tangan si korban kan, tangannya lagi mabok, tinggal diginin aja gitu. Udah selesai. Duitnya langsung masuk tuh ke klub itu. Yang terlihat memang ada transaksi apa, beli minum, beli ini, beli ini gitu kan. Yang seolah-olah memang dikeluarkan oleh si laki-laki ini buat nge-treat cewek-cewek. Yang mana nanti ceritanya ada pembagian dari klub ke para cewek-cewek ini. Jadi emang udah kerja sama klubnya. Habis udah diprorotin tuh, si korban akan dibawa ke hotel. Dan ya udah, dibiarin tidur aja di sana sampai pagi. Ntar bangun-bangun, cowoknya akan menemukan secari kertas dengan tulisan, tadi malam adalah malam yang mengesankan. Ya padahal kan sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain tuh. Orang di dalam klub juga si cowoknya udah tergeletak pingsan aja. Tapi dia ngiranya dia ini telah hilaf, keasikan party sampai lupa kayak semalam ngapain gua ya. Tahu-tahu tagihan kartu kreditnya mau udah selangit. Cuma kalau misalkan dia mau nuntut nih, ya juga susah. Karena kayak tadi tuh kalau dari CCTV, dia masuk ke klub dengan cewek-cewek kan dengan sadar gitu kelihatannya. Masih bisa masuknya jalan kaki gitu, baliknya baru dibopong karena mabuk. Ya namanya juga ke klub kan minum, nyewa cewek gitu, pesen makanan, lalala, habis segini. Ya udah mau nggak mau, dia bayar. Ditambah rata-rata tadi targetnya udah pada punya istri. Jadi mereka emang sengaja nggak mau mengungkit dan terpaksa harus melunasi kartu kreditnya itu biar nggak ketahuan istri. Menganggapnya kayak ya udahlah, gue sial aja kemarin malam kagak sadar. Padahal mah mereka emang udah jadi target incaran daripada cewek-cewek ini ya. Jadi dengan cara membentuk tim seperti itu dan bekerja ngerjain cowok-cowok, menurut para cewek-cewek yang pada mantan penari striptis nih, hal itu jauh lebih efektif, geng. Mereka nggak perlu capek-capek telanji, nggak perlu joget-joget, nggak dipakai juga buat enak-enak. Cuma ya tadi tuh, awal-awal nemenin si cowok aja ngobrol-ngobrol, terus dimodusin, dibawa ke klub, udah tinggal gesek itu kartu kreditnya, tinggalin di hotel, kelar. Dan modus itu ternyata berjalan lancar beberapa bulan ke depan. Ya mana mereka langsung hedon lagi hidupnya. Si Roselyn tuh tadi balik langsung beli barang-barang branded lagi. Sampai suatu hari mereka salah target. Di bulan November 2013, Samantha ini menargetkan seorang dokter ahli jantung bernama Zayed Younan. Zayed ini adalah kenalannya Karina yang memang sebelumnya sempat diincar di restoran. Tapi waktu itu kayak ya udah lewat gitu aja. Cuman buat dimintain nomor jadi koleksi target lah, tapi belum sempat dieksekusi. Sampai mereka kayak udah kehabisan stok nih, siapa lagi ya? Dilihat-lihat ada nih kontaknya si tadi tuh, Zayed. Akhirnya Samantha pakai handphonenya si Karina nih, modus ngechat langsung ke Zayed. Kayak, kamu ingat aku nggak? Aku Karina. Si Zayed langsung balas, emangnya kamu ikut aku? Soalnya kan dikira waktu itu kenalannya sambil lalu aja cuma minta nomor telepon ya. Dibalas lagi kan, ya inget lah kan kita ketemu di restoran. Aku sekarang lagi perawatan loh. Sekolah perawatan, ya bener kan, sekolah perawat maksudnya. Boleh nggak sharing-sharing nih seputar dunia kesehatan, sekalian kita makan bareng gitu. Ya si Zayed yang seorang dokter kayak oke. Dan saat itu statusnya si Zayed lajang, geng. Dia belum pernah menikah dan nggak punya anak juga. Jadi tau-tau diajak ngedate sama Karina yang cantik nih. Ya kenapa enggak? Sikat. Dan modus dari cewek-cewek ini tuh lagi-lagi berhasil. Awalnya berjalan lancar. Cuma karena si Zayed ini kan nggak beristri. Mereka nih cewek-cewek ini maksudnya nggak langsung menghabiskan limit kartu kredit si Zayed. Biar nggak terlalu mencolok dan nggak terlalu dicurigai ya. Karena memang ada potensi kalau si Zayan ini tuh nggak mau bayar kartu kreditnya. Karena kan dia nggak punya alasan takut ketahuan istri. Jadi mereka ini melakukan modusnya sampai 3 kali, gengs. Dengan nominal yang nggak besar-besar, karena nggak langsung dihabisin tuh limitnya. Yang awal-awal si Zayan nggak sadar kalau dia dikerjain soalnya. Pokoknya ya biasa, di hari pertama dibuat mabok, digesek kartu kreditnya, terus ditinggal di hotel, dikasih tulisan, terima kasih ya untuk malam yang indah gitu dari Karina. Ya bangun-bangun si Zayan kan kayak nggak inget apa-apa. Dia nelpon nih si Karina nih, kayak,
emang semalam kita ngapain? Aku nih nggak inget apa-apa loh. Si Karina bilang, ih kita kan ngabisin malam bareng, jahat banget kamu nggak inget. Emangnya aku nggak berkesan ya? Ya udah deh kita ketemuan lagi. Si Zayan kayak, ya udah kita ketemuan lagi yuk. Nah malam yang kedua juga sama. Zayan bangun-bangun kan nggak inget apa-apa lagi nih. Tapi di situ justru dia malah mengajak si Karina buat ketemuan lagi yuk. Karena dia merasa waktu ngobrol-ngobrol sama Karina ini kayak kelop gitu. Emang suka si Zayan. Zayat gitu. Maaf ya dikira Zayan Malik. Udah baper pokoknya kayaknya si Zayat nih. Tapi yang ketiga mau ketemuan, si Zayat ini ngajaknya untuk nonton konser. Yang mana kalau namanya nonton konser kan kagak ada alkohol. Jadi si Karina lumayan kikuk nih. Nggak berani melakukan aksinya. Orang si Zayatnya juga masih keadaan sober. Tapi karena memang si Zayat ini orangnya agak-agak polos, gampang dibodoh-bodohin jadi laki kayak gue. Plus bucin juga, emang udah suka sama si Karina. Kejebak lagi dia. Habis nonton konser, dibawa lagi ke klub. Dan karena si Karina juga udah tahu merasa si Zayat ini udah baper, pada malam yang ketiga itu kayak, udahlah sekarang kita kuras aja kartu kreditnya. Habis itu nggak usah dijadiin target lagi mah, dia udah baper nih ya. Ya udah paginya, bukannya dapat sepucuk ucapan malam yang indah kayak kemarin-kemarin ya. Tahu-tahu si Zayat nih ditelepon dari American Express yang menginformasikan kalau ada tagihan yang besar dari kartu kreditnya. Tagihannya itu mencapai $130.000 atau setara 1,9 miliar rupiah dalam 3 hari. Begitu dengar nominalnya, langsung melelak dia pagi-pagi. Dia bilang, hah? Saya nggak pernah ngerasa ngeluarin duit segitu banyak. Nah, si pihak American Express-nya itu menjelaskan kalau memang ini dalam 3 hari nih si Zayat mengeluarkan jumlah yang banyak begitu untuk party di sebuah klub yang sebelum-sebelumnya kan ke-track ya. Si Zayat ini udah menjadi nasabah prioritas, kayak nggak pernah nih ada kayak tau-tau begitu segedenya dalam 3 hari. Makanya dikonfirmasi. Pas Zayat coba inget-inget, lah berarti kalau di klub ini mah gue dikerjain sama cewek-cewek. Baru sadar tuh dia tuh. Si Zayat yang merasa jadi korban memutuskan untuk saya nggak mau bayar tagihannya, di hold dulu. Dan karena itu pun si Zayat menjadi terkenal. Bukan apa-apa, ini terkenalnya ada seorang dokter yang main sama cewek berhari-hari, ngeluarin ina itu segitu banyak bilnya 1,9 M, tapi kagak mau bayar. Kan ditagih-tagih sama debt collector American Express-nya ya. Dikata-katain itu viral banget si Zayat sama netizen. Kayak, lu dokter mau enaknya doang, gak mau bayar. Diketawain gitu, geng. Tapi gimana pun juga kan dia merasa jadi korban, tetap tuh lapor ke polisi. Dan diselidiki sama pihak kepolisian. Ternyata memang selama tahun 2013 itu, udah ada beberapa pria yang menjadi korban juga. Bedanya, gak ada salah satu pun dari mereka yang berani untuk lapor polisi. Melainkan pernah lapornya ke pihak kartu kreditnya aja. Berusaha tadi tuh kayak si Zayat untuk ditangguhkan atau di-cancel semua tagihan-tagihannya itu, tapi kan nggak bisa ya. Ya udah jadi rata-rata mah pada ngelunasin. Karena kalau enggak, ya kayak si Zayat tuh sampai heboh satu masyarakat tahu. Bisa-bisa hubungan orang-orang yang udah pada punya istri tuh jadi runyam. Karena rata-rata kan semua pria beristri ya. Si Zayat aja nih yang belum nih. Yang kalau mau kekeh gitu kan alibinya. Lihat deh CCTV. Ya kan kelihatan mereka nih cowok-cowok masuknya dengan sadar jalan kaki sama si cewek-cewek ke klub. Jadi hal itu juga semacam senjata buat ngancam si cowok-cowok ini. Kayak kalau lu lapor ke polisi atau nggak mau bayar ke kartu kredit, sampai ngungkit-ngungkit nih, bawa-bawa nama-nama kita, nama-nama cewek-cewek, ini rekaman CCTV gue sebar, gue kasih ke istri lo biar tahu tuh kelakuan bejat lo. Ya tapi karena polisi ini akhirnya bekerja sama dengan pihak kartu kredit dan menginvestigasi diam-diam pada korban-korban ini yang tadinya nggak mau speak up, terkuaklah berarti yang dilakukan si cewek-cewek ini itu adalah scam penipuan yang ritmenya sama. Akhirnya pada Desember 2014, Karina dan Marcy yang bertindak sebagai eksekutornya, karena kan mereka selalu yang awal mendatangi korban nih. Buat tadi tuh yang namanya fishing, mancing, itu dijatuhi hukuman penjara 4 bulan serta masa percobaan. Jadi kayak semacam bebas bersyarat gitu 5 tahun. Sementara Roselyn dan Samantha, yang mana mereka ini adalah otak dari kasus konspirasi penipuan dan perampokan yang terjadi di sini tuh, mereka berjanji akan menjawab semua pertanyaan dari pihak berwajib dengan kooperatif. Jadi nggak ngelak sama sekali. Sehingga mereka diberikan keringanan hukuman yang kurang lebih sama kayak tadi yang 2 tuh, Karina dan Marcy, yaitu bebas bersyarat selama 5 tahun. Dan semua uang yang udah mereka miliki itu tetap mereka boleh simpan, jadi nggak disita gitu. Entah ya sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan hakim pada saat itu. Karena sepertinya gimana pun juga nih cowok-cowoknya itu dianggap sebagai cowok-cowok hidung belang yang tetap harus pantas dikasih pelajaran gitu. Saking gegernya ramenya di kasus ini, itu sampai juga dijadiin film. Judulnya Hustler yang dibintangi oleh Jennifer Lopez, dia berperannya sebagai Samantha. Tapi karena hal itu pula, Samantha yang asli ini itu pernah sampai menggugat Jennifer Lopez sebesar $40 juta atau sekitar 500 miliar rupiah karena si film Hustler ini. Soalnya memang film Hustler ini tuh memang dimainkan dan diproduksi oleh production house-nya milik si J.Lo. Yang mana J.Lo katanya tidak memberikan kompensasi atau sekedar izin untuk menjadikan ceritanya si Samantha itu ke film. Ya tapi sekarang si cewek-cewek itu semuanya udah menjalani kehidupan mereka yang baru ya masing-masing. Roselyn ini jadi seorang penulis buku biografi mengenai perjalanan hidupnya. Terus Samantha juga menjadi pengusaha spa dan kecantikan. Si Karina juga akhirnya menyelesaikan pendidikannya. Dan Marcy udah menikah.
So itu tadi Missing kali ini. Ya, the next level dari cewek-cewek bookingan begitu. Jadi ini kayak sekelompok grup yang menggasak duit bapak-bapak hidung belang. Unik dan seru aja sih ya. Kayak yang dilakukan mereka sih salah, tapi kepada orang yang salah juga. Kalau menurut kalian bagaimana tuh? By the way, tapi kalau kalian mau nonton filmnya, Hustler ada dong kayaknya di Netflix. Seru kok itu. Yang mana semuanya ya best true story yang ini nih. Ya terima kasih semuanya udah pada nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, klik like-nya juga, dan sampai jumpa lagi di Missing selanjutnya. Assalamualaikum.